kamu tuh gagal karena hidup kamu tuh nggak sama gitu sama orang-orang di sekitar sini di usia kamu. Ya itulah, begitulah lingkungan dimana aku ini berada selama kurang lebih seumur hidup. Hanya saja memang 4 tahun terakhir ini aku ya berada di lingkungan seperti ini yang aku sadari ini adalah lingkungan yang buruk sebetulnya. Hanya saja ketika aku berusaha untuk keluar dari situasi ini, keluar dari lingkungan seperti ini, itu aku selalu mengalami kegagalan. Sebenarnya sulit sih untuk bisa tetap waras dalam keadaan yang seperti ini gitu. Dalam keadaan yang dimana ya kamu sedang mengusahakan diri kamu sendiri, mengusahakan masa depan kamu, tapi justru orang yang merendahkan kamu, orang yang melecehkan kamu secara verbal, orang yang bergunjing di belakang dan membicarakan hal yang buruk tentang kamu itu adalah kerabat kamu sendiri atau orang-orang terdekat kamu sendiri gitu. Dan itulah kehidupan aku di sini gitu. Susah sih. Bahkan aku pun kayak merasa kenapa sih harus aku gitu. Di antara banyaknya orang kenapa sih harus aku yang menjadi contoh yang buruk gitu ibarat kata, karena udah lulus nih, udah bachelor degree nih, udah ada cum laude loh. Oh, bahkan dulu juga dapat beasiswa loh. Tapi yang endingnya kerjaannya ya gitu-gitu aja, bahkan ya underwage gitu. Dan luar biasa sih. Pelecehan secara verbal yang aku dapatkan tuh luar biasa sih. Bahkan di tingkat yang wah ada gila nih. Udah bener-bener wow. Kayak aku pun nggak habis pikir gitu. Kok bisa ya orang yang terdekat sama kamu justru orang yang membicarakan luar biasa buruknya kepada orang lain gitu. Di saat kamu sendiri sedang berjuang mengusahakan kehidupan kamu, justru malah dilecehkan. Itu capek banget yang luar biasa dan sedih juga gitu. Aku pun merasa bahwa aku tuh nggak pernah loh ngomongin kamu kayak begini. Aku tuh nggak pernah loh ngomongin tentang kerabat aku buruk-buruk ke orang lain, tuh nggak pernah. Kenapa sih mereka bisa sampai hati ngomongin aku ke orang lain dengan perkataan yang benar-benar luar biasa sih gitu. Yang kayak lihat tuh udah disekolahin mahal-mahal, katanya jadi pengangguran. Coba lihat, bandingin sama anak aku udah kerja di PT ini, udah kerja di sekolah ini, aku udah punya usaha ini itu gitu. Men, kayak kehidupan seperti ini tuh aku menyadari bahwa oh ternyata saudara tuh ya kita hanya sebatas ada garis keturunan aja gitu. Tidak mesti itu tuh benar-benar saudara dengan tanda kutip gitu kan, yang seharusnya orang yang mendukung kamu, tapi justru itu adalah orang yang menjatuhkan kamu luar biasa. Tapi kalau di depan kamu dia tuh kayak hai gitu, ngerti gak sih? Menyadari bahwa gak selamanya saudara adalah saudara, dan menyadari bahwa ternyata tua itu bisa banget loh tua-tua aja gak dewasa, dan menyadari bahwa pendidikan itu bisa banget loh kayak cuman ijazah doang. Karena yang ngomongin aku kayak gitu, yang kayak coba aja lihat dia mah lulus, katanya lulus S1 cum laude, dan bahkan gak ada 4 tahun lulus tapi gak jadi apa-apa. Lalu coba lihat gua, itu pun dia juga udah lulus kuliah gitu. Jadi kayak oh, jadi memang pendidikan tuh penting sih. Kayak jadi penting gak sih, kayak moralnya juga, akhlaknya dia kayak akhlakles. Aku di situasi seperti itu sih, situasi yang aku sendiri sampai detik ini aku tuh nggak nyangka kok aku bisa ya
masih bisa bertahan dan stay sane gitu loh dengan keadaan lingkungan yang carut marut, yang benar-benar itu nggak banget buat hidup gitu. Ternyata aku menyadari satu hal. Selama ini aku selalu berdoa untuk apa? Jadikan aku wanita yang kuat. Aku tuh bilang kayak gitu tuh nggak ngerti itu. Ini tuh maknanya apa sih? Karena bagiku kuat tuh ya mau digempur apapun ya kuat gitu. Ya iya sih, dan itu dikabulkan gitu loh guys. Dengan apa? Dengan kecamuk batin gitu. Karena aku pribadi orangnya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan omongan orang lain. Karena bagi orang lain ya udah, orang lain, dia tuh nggak tahu sama sekali dengan hidupku gitu. Cuman beda cerita ketika kerabat kamu sendiri yang ngomongin kayak gitu. Aku merasa kayak, wow, kok bisa ya orang seperti ini ngomong kayak begitu, padahal dia itu kerabat kamu sendiri. Lebih ke perang batin sih. Karena kayak aku punya batasan sendiri gitu. Aku nggak bisa nih ngelayan orang kayak begini, apalagi ini kerabat aku sendiri gitu. Kayak gimana ya kalau aku ikutan berdebat gitu dengan mereka, kayak ya gimana juga, masa gimana sih gitu kan. Ya ternyata Tuhan itu mewujudkan doa aku menjadi wanita yang kuat dengan diberi permasalahan di internal gitu, yang mana ya ini berat kan. Aku jadi nggak punya siapa-siapa, aku juga emang nggak deket dengan keluarga aku gitu kan. Aku nggak deket dengan orang tua, nggak pernah sharing apapun dengan keluarga, dan ya sulit sih, sulit, aku tahu. Dan aku mencoba mencari pertolongan itu dengan membaca banyak buku, dengan mendengar banyak ceramah. Beberapa mungkin aku merasa kayak, oh iya ya ini relate ya, oh ya ini aku bisa nih pakai konsep ini buat hidupku, aku coba deh gitu. Cuma itu nggak bertahan lama gitu. Aku paling bertahan beberapa hari aja lah. Habis itu aku kayak merasa nggak ada feel-nya, ngerti nggak sih? Kayak ya udah berlalu aja gitu. Berlalu dengan keadaan lingkungan yang semakin menjadi-jadi, digebuk berkali-kali, barat kata, baca buku self improvement banyak. Ternyata semua itu tuh nggak membantu aku sama sekali gitu. Aku merasa kayak aku harus ya beli buku ini deh, kayaknya buku ini tuh best seller, kayak buku ini tuh bagus gitu. Sebagian biografi orang yang mana mereka itu mengalami kehidupan yang sulit, dan mereka tuh berbagi kisah gimana sih mereka tuh keluar dari hal itu, hal-hal buruk yang mereka alami itu gitu. Dan aku merasa mungkin aku sama kali kayak ini gitu. Aku beli bukunya, baca, coba, gak berguna, dan itu berkali-kali gitu. Dan akhirnya tuh dari banyaknya buku, dari banyaknya ceramah yang aku dengerin, dari yang ya setidaknya ketika aku lihat kehidupanku sendiri tuh aku merasa kayak, oh bener sih, kehidupanku ya kehidupanku, kehidupan orang tuh unik. Jadi yang bisa keluar dari lingkaran seperti ini ya aku yang harus menemukan caraku, karena ya ini hidupku gitu, ngerti gak sih? Jadi sebanyak apapun buku, sebanyak apapun ceramah yang kamu dengerin, mungkin 1 kali 2 kali itu kamu merasa kayak, bener nih, aku harus nyoba ini gitu. Cuman mungkin beberapa hari atau beberapa saat kemudian kamu merasa kayak, nggak ada feel-nya deh, kok ini nggak ada perubahan dalam hidupku ya gitu. Ternyata kuncinya memang satu, laluin sendiri. Bener deh, dilaluin, nanti kamu bakal tahu, oh ternyata tuh gini ya, oh ternyata caranya tuh begini ya gitu. Kamu bakal nemu sendiri gitu, dan kamu bakal dapat feel-nya. Karena bisa aja dari kamu melalui kehidupan kamu yang sulit itu emang cara Tuhan itu bakalan ngasih pembelajaran ke kamu gitu. Melalui apa, mungkin hati kamu terbuka, pikiran kamu juga gitu. Jadi kamu lebih wise sama hidup kamu.
Itu sih yang aku alami dari hidupku sendiri. Berisik sekali itu ayam. Dan ya mungkin bagi siapapun kamu yang juga merasakan hal yang sama kayak aku gitu ya, yang mengalami penolakan, penghinaan, dan bahkan juga dikucilkan sama kerabat kamu sendiri, udah deh, lalui aja kamu tuh segala bentuk kehidupan ini, kamu tuh bakal tahu cara keluarnya, jalan keluarnya. Selain berdoa itu kamu juga melaluinya sendiri, karena hidup kamu itu ya punya kamu itu unik gitu loh. Kehidupan orang itu unik, dan yang namanya unik gak sama dong kayak orang lain. Mungkin boleh jadi kamu bisa mengadaptasi cara orang untuk keluar dari situasi sulit mereka, tapi nggak bakalan sama. Jadi yakin deh, pasti itu ada suatu hal yang indah di depan sana, yang mana memang harus kamu lalui itu seorang diri.